Halo pemirsa dan sahabat YouTube di mana saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Kita sudah memasuki tahun 2024. Semoga kita tambah mendapatkan keberkahan dan kelancaran untuk beraktivitas sehari-hari. Tentunya selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kita saat ini berada di lahan porang di pelosok pegunungan Blitar Selatan, tepatnya di Kecamatan Kademangan di Desa Dauhan Selatan. Singkat cerita, kita pernah coba tanam porang yang dulu harganya sangat fantastis. Kini tinggal cerita saja. Awalnya hanya porang saja di lahan ini, sekarang kita selingi tanaman jagung dan juga ada yang lain bersebelahan dengan porang. Lahan ini dulu kita tanami berbagai macam tanaman, tetapi setelah mencoba tanam porang yang lain kita tinggalkan. Namun kini mulai kita kembalikan seperti dulu lagi. Ada jagung, ada singkong dan juga yang lain. Porang sudah terlanjur biarkan tetap tumbuh lagi, tetapi tumpang sari dengan beberapa tanaman yang lain, saling bisa diharapkan panen juga. Tidak banyak berharap panen satu jenis saja, yang akhirnya harga murah sangat kecewa. Tetapi dengan cara seperti ini kita punya banyak harapan juga panen yang lain. Daripada kita salah pilih lagi, lebih baik kita campur tanaman seperti dulu lagi, tetapi tetap memperdulikan jarak dengan tanaman yang lain, tidak terlalu rapat agar saling dapat asupan nutrisi dan juga sinar matahari yang cukup. Dengan tumpang sari, tanaman yang berdaun tidak terlalu lebar, tidak terlalu menutup celah sinar matahari di antara tanaman yang lain. Saat ini masih banyak tanaman jagung yang mati karena hujannya masih jarang, dan porang juga banyak yang belum tumbuh. Turun hujan yang belum stabil, tanaman jenis umbi atau biji-bijian banyak yang gagal tumbuh. Sebagian banyak yang rusak atau busuk, suatu risiko petani tada hujan atau lahan pelosok pegunungan yang sulit pengadaan air jika sudah terlanjur tanam dan jarang hujan. Dan tindakan selanjutnya biasanya diadakan tambal sulam atau tanaman apa saja bibit yang masih tersisa. Petani porang saat ini atau tahun 2024 ini trauma untuk memilih hanya tanam porang saja, karena saat panen menemui fenomena yang harganya tragis, semakin tahun semakin turun, tak seimbang dengan modal beli bibit awal untuk sekali tanam. Memang tahun berikutnya tidak perlu beli bibit lagi, tetapi dengan melihat banyaknya celah kelemahan dari berbagai sektor yang kompleks dari petaninya sendiri, kemungkinan akan sama seperti tahun-tahun yang lalu yang sudah kita rasakan bersama. Kalau kita tetap tanam satu jenis porang saja, akan tetap terjebak di lingkaran harga pasrah karena kebutuhan. Tradisi petani dengan persiapan yang memang perlu disikapi adanya perubahan, mengantisipasi panen raya yang
biasanya bisa diprediksi harga pasti anjlok atau turun drastis. Dengan harga murah, petani bingung mau tidak mau harus dijual atau dipanen. Kelemahan ini sebagai celah yang dimanfaatkan tengkulak atau mengunci harga petani sekitarnya di panen berikutnya, atau petani yang panen berikutnya tidak bisa menawarkan lebih tinggi dari yang sudah pernah panen lebih awal. Dan biasanya harga awal lebih murah, naiknya pun sulit atau lama. Di lahan kita ini lahan miring dan bebatuan atau bercampur kerikil-kerikil kecil, tanaman perlu pupuk yang cukup untuk meningkatkan kesuburan suatu tanaman. Jadi dulunya lahan pekarangan yang hanya ditumbuhi pohon besar saja, alias lahan tidur. Lalu beberapa lahan yang lalu kita manfaatkan lagi, coba tanam porang. Untuk tingkat kesuburan memang kurang. Untuk jenis porang bisa tumbuh bagus. Mudah-mudahan tahun ini atau 2024 ini masih ada harapan panen tambahan, yaitu porang. Hanya harapan kecil untuk harga porang bisa mahal seperti dulu lagi. Viralnya atau mahalnya porang dulu suatu trik dan teori kalangan bisnis porang agar petani tertarik ikut berbudidaya, sehingga mereka tidak susah-susah mencari kemana-mana, tinggal menunggu di gudangnya saja sudah berdatangan. Dan bukti nyata kita ketahui bersama, dan petani tinggal menerima semua efek promosi bisnis dalam perdagangan porang, baik umbi atau chipnya. Apa mereka berani membeli semahal dulu lagi? Toh kalau suatu saat harga naik, itu hanya sebagai penyemangat para petani saja. Di tahun 2023 yang lalu sampai tahun sekarang 2024 ini masih cukup banyak yang bertahan tanam porang dari petani yang masih belum dipanen, karena yang harganya relatif murah. Di kala beli bibitnya mahalnya dulu. Dan di tahun 2023 yang lalu, dengan harga tertinggi di puncak musim panen kurang lebih 4.500-an saja, itu pun yang merasakan hanya petani di daerah sekitar pabriknya porang saja. Yang jauh dari lokasi pabrik lebih murah dari harga tersebut. Naiknya harga porang yang hanya Rp100, 200, 300 sampai 500 itu pun sebagai perhatian dengan rahasia skenario di petani porang yang dulu pernah diajak tanam porang sekitar pabrik, dengan maksud tahun berikutnya pasokan porang jangan sampai sulit didapatkan oleh pabrik. Kalau yang jauh atau di luar pulau, masa bodoh mau lanjut atau berhenti tanam tidak masalah, hak mereka. Kita berasumsi ini setelah melihat fenomena harga porang yang benar-benar membuat petani jadi bergejolak dan trauma. Jadi di tahun 2024 akan datang harga kemungkinan bisa tetap sama
Mudah-mudahan naik, kita harus tetap mewaspadai tanam yang lain juga. Jikapun naik karena adanya penurunan minat petani yang mengembangkan budidaya porang tahun ini, dan para bisnis porang, jangankan harga tahun sekarang, sampai 5 tahun yang akan datang pun sudah memiliki rancangan dan prediksi baik pasukan umbi maupun chip. Berapapun harganya yang sudah dirancang jauh-jauh hari oleh mereka agar tidak terlalu mengecewakan petani porang yang direkrut jadi rekanan bisnis porang. Sebenarnya petani porang sudah banyak yang tahu dan punya prediksi seperti ini. Dengan kita mengerti dan tahu, semoga petani porang lebih tanggap dan lebih cerdas mensikapi di dalam berbudidaya di komoditas kategori ekspor ini. Dengan situasi apapun kebutuhan kita, dengan tidak mengobrol harga eceran seperti bumbu masak di pasar lokal, karena akan memperburuk harga berikutnya, akan disamakan dengan empon-empon saja. Demikian yang bisa kita sampaikan di video ini. Semoga kedepannya petani porang ataupun petani yang lain akan dapat keberkahan harga yang lebih baik dan seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat untuk beraktivitas, semoga sedikit wawasan ini ada berkah dan manfaatnya. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, like atau komen di bawah kolom video agar dapat saling memberikan informasi bertani porang dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.